Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meja Perawat bersama saya Roberl Akbar. Kali ini saya akan membagikan tentang cara perpanjangan STR untuk perawat bagi teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit. Nah, di sini ada dua tahapan. Yang pertama, tahapan di websitenya PPNI. Ini bertujuan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari PPNI Pusat, dan yang kedua nanti akan membuat surat registrasinya itu di webnya KTKI. Nah untuk web yang pertama sekarang kita masukkan aja untuk PPNI stripina.org. Search aja teman-teman di Google, langsung aja diklik membership, langsung menuju ke halaman login. Nah, teman-teman login dengan nomor NIRA dan password yang sudah teman-teman miliki. Oke, di tampilan webnya PPNI ini di sini banyak sekali, dan yang terpenting adalah isi data pribadi teman-teman itu selengkap mungkin ya. Kemudian pastikan teman-teman sudah membayar iuran selama 5 tahun. Nah, dan ini bisa teman-teman lihat di data virtual account. Silakan untuk mengklik. Nah, di tampilan data virtual account untuk yang sudah ada centang hijau di sebelah kanan, itu berarti teman-teman sudah membayar ya, sesuai dengan, kan itu ada tahunnya tuh, 10 Agustus 2018. Nah, untuk cara membayar iuran PPNI dengan virtual account atau secara online via mobile banking, kalau teman-teman perlu silakan tulis di kolom komentar. Nah, setelah teman-teman memastikan sudah membayar selama 5 tahun, kemudian teman-teman untuk mengisi borang, memasukkan semua SKP sertifikat, klik permohonan melakukan PKB. Nah, di sini karena akunnya sudah pernah membuat, maka ada tampilannya. Kalau belum pernah membuat, tinggal klik tambah aja. Silakan untuk diisi nomor STR, pastikan identitas teman-teman, nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin sesuai. Kemudian untuk tanggal lulus, perguruan tinggi, dan tanggal selesai silakan isi sesuai dengan STR teman-teman, dan di situ ada upload STR. Nah, usahakan filenya JPG dan jangan lebih dari 200 KB ya. Nah, setelah teman-teman melakukan pengisian, maka ada tampilannya seperti yang ini tadi. Klik borang pengisian. Ini adalah halaman di mana teman-teman akan upload SKP maupun itu sertifikat, pelatihan, atau surat keterangan kerja. Di sini ada 4 klasifikasi biar lebih mudah. Kita harus kliknya satu-satu aja. Misal nih, yang pertama kegiatan praktek profesional. Search. Nah, di sini ada 4 poin, dan yang ini wajib untuk diisi per tahunnya. Dan 1 tahun itu teman-teman dapat 1 SKP. Misal nih, saya adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit ya. Nah, berarti saya nggak mungkin di angka 4, karena pendidik itu kan dosen. Berarti di aktivitas bekerja secara profesional dalam pelayanan. Nah, kita klik input. Nah, klik institusi teman-teman bekerja. Kemudian untuk jumlah pasien per tahun ini bisa teman-teman tanya ke Medrek, jumlah rata-ratanya saja ya. Nah, kemudian untuk surat yang diuploadnya sendiri itu adalah surat keterangan kerja. Nah, bisa teman-teman cicil, misal per tahun teman-teman minta nih ke SDM untuk tahun ini bekerja gitu. Tapi kalau misalnya sudah 5 tahun dan sudah 5 tahun nih teman-teman belum bikin, ya udah bikin aja di tahun terakhir teman-teman mau mau memperpanjang STR, dan upload aja 5 kali gitu. Nah, seperti biasa untuk dokumen bukti yang upload 5 kali itu surat keterangan kerja dalam bentuk JPEG jangan lebih dari 200 KB. Tinggal teman-teman ganti tanggalnya, sesuaikan dengan tanggal masa aktif STR teman-teman ya. Jadi kalau awal STR teman-teman di tanggal 1 Januari 2018
tinggal tahunnya diganti nih 2015 ke 2016, berarti 1 tahun kan. Nah setelah itu tinggal klik simpan. Nah untuk yang kedua yaitu kegiatan ilmiah. Nah dimana di kegiatan ilmiah ini pastilah yang paling banyak SKP yang paling banyak teman-teman kumpulkan. Nah bisa dilihat yang pertama ada peserta dalam workshop atau lokarya ya. Karena biasanya kalau teman-teman mengikuti seminar biasanya ada workshopnya juga. Oke kita klik aja yang bagian workshop. Nanti saya akan berikan contohnya. Misal ini, misal saya mengikuti international workshop di tanggal 9 dan mendapat 2 SKP ya. Jadi workshop saya ini 2 SKP gitu. Nah kebetulan judulnya itu adalah Struk Fast Track. Oke. Nah di upload workshop ini yang pertama kali harus teman-teman perhatikan adalah di bagian keterangan parameter penilaian. Di sini harus benar-benar disesuaikan dengan SKP yang teman-teman dapat. Jadi jangan terlalu mengikuti judul gitu. Nanti mungkin akan terbahas di bagian yang pengisian seminar. Oke, karena di workshop ini tadi di sertifikat saya mendapat 2 SKP dan itu adalah workshop internasional. Nah maka nanti saya harus mengklik internasional dan waktunya itu di sekitar 5-10 jam. Oke jadi pastikan sesuai ya teman-teman dengan parameter penilaian. Nah karena waktu itu 6 jam jadi saya klik 6 jam. Terus isi juga nama acara kegiatan, nama acaranya apa, acara workshopnya, terus tempat berlangsungnya, penyelenggaranya siapa. Makanya lebih baik teman-teman itu nyicil gitu untuk penguploadan borang itu setiap tahun atau mungkin setiap kali teman-teman mengikuti kegiatan seminar, workshop, kan ada sertifikat langsung tuh diupload. Jadi masih hafal tempatnya di mana, penyelenggaranya siapa, dan pastikan si sertifikat itu selalu di-scan dalam bentuk JPEG kurang lebih 200 KB. Nah, karena harus di-upload juga nanti ya. Nah, kemudian ada tanggal mulai, tanggal selesai, silakan disesuaikan. Misalnya tanggal 9 saja. Ya udah, tanggal mulainya tanggal 9, tanggal selesainya juga tanggal 9 gitu. Disesuaikan setelah dipastikan sesuai dengan SKP dan keterangan parameter. Nanti teman-teman tinggal simpan aja. Nah, yang kedua adalah ada peserta dalam pelatihan, entah itu pelatihan BTCLS, entah itu pelatihan misal hemodialisa. Silakan teman-teman isikan gitu. Nah, dan di setiap poin itu pasti selalu ada parameter. Nah, ini yang ketiga yaitu seminar internasional. Di sini saya melakukannya tanggal 8 dan nah ini mendapat 3 SKP ya. Internasional 3 SKP. Oke. Nah, di sini teman-teman akan melihat nih perbedaannya. Nah, saya internasional tapi hanya dapat 3 SKP. Tapi kalau saya kliknya itu internasional 100% pembicara perawat, maka saya akan mendapat 5 SKP dan itu ketika nanti diverifikasi oleh pusat, PPNI pusat, itu akan jadi masalah, dalam artian harus direvisi lah. Makanya saya harus pilih yang internasional 50% perawat dan 50% profesi lain, sehingga mendapat 3 SKP. Walaupun pada kenyataannya itu yang berbicara atau narasumbernya itu semuanya adalah perawat, tapi kembali lagi kita harus mengacu dulu kepada keterangan parameter penilaian disesuaikan dengan SKP yang ada di sertifikat gitu, untuk menghindari untuk menghindari nanti kesalahan terhadap verifikasi dari PPNI pusat. Nah, makanya saya klik 50% pembicara dan 50% profesi lain dan internasional. Sama seperti yang workshop, nama acara, tempat, penyelenggara, dan bukti sertifikatnya mohon di-scan dan di-upload, serta isi tanggal mulai dan tanggal selesai. Setelah itu boleh teman-teman simpan kembali. Oke, untuk poin keempat ada sebagai pelatih, narasumber.
kelima ada webinar, keenam ada e-learning. Bila teman-teman mendapat sertifikat dari poin-poin tersebut, silakan tinggal di-input aja. Yang terpenting adalah menyesuaikan parameter dengan SKP yang ada di sertifikat ya. Nah, misal nih webinar lagi lah. Kita kan tahun kemarin ketika pandemi sudah mulai banyak Zoominar ya. Terutama ada yang Zoominar di Bapena PPNI di YouTube misal. Nah, ketika teman-teman punya sertifikat ya udah masukkan aja di sini. Oke, nah misal saya waktu itu mengikuti di Perawat Garda Terdepan Penanganan Covid ini Bapena. Peserta mendapatkan 3 SKP. Nah, itu sudah ada di parameternya. Nasional, kalau saya mengklik pilihan nasional, maka saya akan mendapatkan 3 SKP. Dan untuk judul, penyelenggara, serta upload itu harus selalu ada ya dalam bentuk scanan gitu. Kalaupun PDF, kita berubah dulu ke format JPEG. Setelah teman-teman mengisi semuanya sampai tanggal kegiatan, silakan untuk disimpan kembali. Nah, kemudian kita lihat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena saya merupakan perawat pelaksana, jadi di poin ini saya tidak akan terlalu menjelaskan banyak. Sama saja sih kalau untuk inputan nanti pasti akan ada tanggal, judul kegiatan, dan harus menginput berkas kayak sertifikat gitu. Silakan teman-teman nanti coba aja untuk dicek satu-satu ya. Dan yang terakhir ini adalah pengabdian masyarakat. Di pengabdian masyarakat ini ada aktif sebagai pengurus organisasi, ada baksos, kegiatan sosial, ada penanggulangan bencana, bahkan sekarang sudah ada yang terlibat dalam penanganan COVID. Dan yang terpenting adalah teman-teman harus ada bukti, yaitu sertifikat. Jangan sampai kalian mengikuti kegiatan tersebut tapi tidak memiliki buktinya, sertifikatnya, sama saja dengan bohong. Maka bila teman-teman ikut dalam kegiatan itu dan perlu untuk mengupload SKP, silakan ketika nanti kalau mengikuti kegiatan, setelahnya mintalah SKP gitu, mintalah sertifikat sebagai tanda bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti kegiatan tersebut. Nah, setelah mengisi semua SKP, teman-teman klik rangkuman penilaian SKB. Di sini pilih period. Nah, periodnya ini kan 2016 sampai 2021 ya. Nah, di sini adalah total SKP yang sudah teman-teman input di bagian poin A, B, C, D. Tapi ini baru total SKP yang kita kumpulkan namun belum terverifikasi. Nah, ini yang centang hijau di pengajuan dan evaluasi itu awalnya itu tidak ada centang hijau. Nah, makanya kalau udah mengisi semuanya, teman-teman centang. Nah, setelah itu simpan. Dan nanti silakan untuk menghubungi DPK PPNI-nya masing-masing gitu. Jadi pengurus PPNI di tempat kerja institusi teman-teman masing-masing untuk mengkonfirmasi bahwa teman-teman sudah mengisi borang, sudah membayar iuran full, dan mohon untuk dievaluasi sehingga nanti akan mempermudah untuk verifikasi ke DPW ya. Dan disinilah proses yang agak lama, bisa sampai 1 bulanan lah untuk menunggunya gitu. Makanya diharapkan perpanjangan proses STR ini teman-teman sudah urus dari 6 bulan sebelumnya. Apalagi bagi yang belum pernah mengupload borang atau sertifikatnya satupun gitu, itu kan pasti akan memakan waktu agak banyak lah gitu. Nah, setelah teman-teman sudah mendapat surat rekomendasi dari pusat, maka di sini akan ada download surat rekomendasi. Berarti teman-teman sudah memiliki rekomendasi dari PPNI pusat. Oke, untuk tahap yang pertama itu sudah selesai. Silakan buat teman-teman yang ada harus didiskusikan untuk menulis di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa saya jawab maka akan saya jawab. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.